selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan seminar secara online oleh Kepala BBSDM. Kepada yang terhormat Insinyur Sugiartanto MT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Kepala BPIW, Pak Hadi Cahyono, Pak Dirjen Cipta Karya, Pak Danis, Bapak Ketua Dewan Pakar nanti yang akan sebagai bagian dari panelis, Pak Putu Rudi Setiawan, mungkin yang sekarang sudah di ruangan, Pak Muhammad Adam Syah, Ketua Umum YAP Jawa Timur, dan Bapak sekalian para pejabat tinggi, pejabat administrator, para pejabat pengawas yang bergabung di virtual room webinar pagi ini, dan para senior, para jaswara, staf, para narasumber dan praktisi, dan seluruh para peserta yang mengikuti acara webinar di pagi ini melalui hostnya oleh Diklat Wilayah 6 Surabaya. Terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Puji syukur tentunya kita selaku umat yang beragama dan sekaligus pada ibadah puasa pagi ini kita selalu wajib bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan sekaligus kita mencoba merubah yang selama ini kalau kita bertemu diklat dan segala macam dengan menggunakan metode klasikal, sekarang agak berbeda. Ya, tadi sudah disampaikan oleh prolog oleh Pak Kapus 3, sekaligus ditekankan oleh Pak Kepala Diklat Wilayah Surabaya, layanan wilayah Jawa Timur, NTB, NTT, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mengadakan webinar pertemuan Bapak Ibu sekalian dalam rangka konsep strategi penyelenggaraan infrastruktur dalam menghadapi aspek kebencanaan non-alam. Ini agak menarik, saya yakin Bapak Ibu sekalian nanti akan, saya berharap mengikuti akan sampai dengan selesai, dan bahkan cukup dinamis, proaktif masing-masing. Moga-moga nanti hostnya dan para pengatur acara bisa mengatur dengan sebaik-baiknya, ya, karena pasti agak berbeda dengan metode yang biasanya, karena ini tidak bertemu secara langsung, tetapi menggunakan metode virtual. Nah, dasar-dasar metode virtual ini, di mana acara yang kita lakukan pagi ini adalah kewajiban kita semua selaku ASN, di mana kita wajib melaksanakan ASN ini selalu harus berkompeten, selalu harus berupaya meningkatkan kualitas dari kita selaku ASN. Ya, ada Undang-Undang 5 2014, ada PP 11 2017, dan tadi sudah disebutkan oleh Kepala Diklat ada Permen PUPR, dan termasuk susunan organisasi, dan sekaligus ada Perkalan, ya, ada Perkalan nomor 10 2018, di mana pada kondisi pandemi ini atau bencana non-alam, BPSDM dalam hal ini masih harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan SDM. Nah, di dalam pengembangan SDM ini, kalau kita menunggu pandeminya akan selesai kapan, kita tidak akan tahu. Sehingga kita harus melakukan terobosan, kita harus melakukan inovasi, bahwa pertemuan pagi ini ada bagian dari terobosan, salah satunya adalah dengan menggunakan metode webinar dan menggunakan metode Zoom ini. Nah, ini sesuai dengan Visium PUPR 2030, ya, dan sekaligus arahan dari Bapak Presiden bahwa ASN harus yang berkompetitif, harus global, dan harus antisipasi terhadap kondisi birokrasi yang kelas dunia nanti di 2045. Nah,
Di dalam Perkalan 2018 nomor 10, diantaranya selain yang selama ini kita sudah melakukan kediklatan, baik kediklatan teknis maupun asesmen, Bapak Ibu sekalian, saya kasih informasi ya. Pagi ini juga, bermula dari kemarin, kita juga sedang melaksanakan penyelenggaraan asesmen online untuk para pejabat administrator, di mana pesertanya hadir ada 40 orang. Minggu sebelumnya ada M-Passing, sama M-Passing untuk ASN, sekitar ada 19 orang. Sebelumnya lagi ada 9 orang, namun yang hadir baru 6. Nah, dari sini kelihatan, ini di luar diklat-diklat teknis yang diselenggarakan oleh BPSDM. Ya. Jadi selama ada pandemi, bermula dari bulan Februari Maret, tadinya kita berpikir akan kita lakukan pemunduran, namun dengan adanya kita secara konsekuen, secara rutin kita berkonsultasi dengan LAN, tetap harus melaksanakan pembinaan SDM karena adalah amanat Undang-Undang 5 2014 dan PP 11 2017 serta Permen PUPR tadi yang disebutkan dan Perkalan di dalam implementasinya yang saat ini juga kita melakukan seminar melalui virtual ini. Nah, ini bagian dari bentuk tanggung jawab dalam fungsi pembinaan SDM di mana salah satu ya, yang kita melaksanakan webinar adalah kompetensi bidang pengembangan infrastruktur wilayah. PIW 05, yaitu penyusunan sistem penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti Bapak Ibu nanti akan bisa mendengarkan sekaligus bisa mendiskusikan dari para pakar yang sudah di bidangnya, ada Pak Dirjen Cipta Karya dengan temanya, dan Pak Kepala BPIW dengan temanya, dan dipandu oleh Pak Putu dan Pak Rudi. Tentunya dinamika yang kita harapkan teratur dan terarah, dan sekaligus kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, meskipun dengan virtual ini. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin baru pertama, namun kita akan selenggarakan secara kontinu hal ini, apapun kondisionalnya. Bila nanti pandemi juga sudah berakhir, tetap kita juga akan melaksanakan secara virtual seperti ini, secara paralel, misalnya dengan metode klasikal atau konvensional yang selama ini sudah kita lakukan. Bapak Ibu yang kami banggakan, tentunya di dalam kita selaku ASN atau PNS pada umumnya punya hak untuk peningkatan upaya kompetensi, punya hak dan kewajiban untuk peningkatan kualitas selaku ASN agar global di dalam nantinya dalam kompetisi sekaligus selaku birokrat ya yang kelas dunia dari roadmap birokrasi tahun 2045 dan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri bahwa 2030 visium PUPR adalah ASN yang mengglobal. Tentunya kita harus semua berupaya meningkatkan kualitas itu sendiri. Nah, di dalam upaya tersebut, hari ini saya mengingatkan pada saudara sekalian melalui pertemuan relevansi antara pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan, ya, dan sekaligus pada kondisi saat ini, di mana kita mengalami bencana alam non alam, yaitu pandemi COVID. Tapi tidak menghentikan kegiatan kita semuanya, apapun peran kita selaku ASN, baik selaku ASN yang di lingkungan BPIW, di lingkungan Cipta Karya, Diklat, BPSDM, semua menyatu di dalam pertemuan di pagi ini. Berkontribusi dalam pembangunan, baik konseptual maupun nanti di dalam implementasinya. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian, sudah menunggu-nunggu bahwa nanti apa sih yang akan dipaparkan oleh para pakar di bidangnya dan sekaligus juga mendiskusikan. Dan tentunya semua yang hadir di ruangan virtual room ini yang berkecimpung dalam program dan penganggaran, tak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada semuanya
yang sudah bisa menyelenggarakan virtual room ini, di mana bisa hadir ada sekitar 100 orang. Ini yang kelihatan, mungkin yang tidak kelihatan juga akan lebih banyak. Nah, tentunya kami selaku BPSDM memang tidak membangun infrastruktur, tetapi kami membangun sumber daya manusia PUPR. Nah, saudara sekalianlah sebagai SDM, manusia PUPR, nah saudara sekalianlah nanti yang akan membangun infrastruktur itu sendiri. Nah, namun kalau kita tidak berupaya meningkatkan kualitas SDM, ya akhirnya infrastruktur yang kita hasilkan juga tidak berkualitas atau kurang. Atau paling tidak, kalau kita bisa membangun SDM yang berkualitas, yang kita harapkan adalah infrastruktur itu juga akan berkualitas di dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat secara umum. Hingga pertumbuhan ekonomi dari kewilayahan, di mana regional Indonesia sendiri adalah berbasis dari Aceh sampai Papua berbasis kewilayahan, tentunya juga masing-masing akan hal yang berbeda di dalam pengembangannya. Namun satu tujuan, bahwa infrastruktur PUPR itulah yang berkualitas yang kita harapkan, sehingga nanti pengembangan wilayah di dalam kontribusi di dalam pembangunan infrastruktur akan berefek positif dan tentunya juga dalam proses pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Nah, sebelum saya buka kegiatan webinar infrastruktur ini, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa kepada Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa memang BPSDM tidak membangun infrastruktur, tapi SDM-nya lah yang kita bangun yang berkualitas. Tentunya dengan SDM berkualitas nanti yang akan membangun infrastruktur yang betul-betul berkualitas. Pagi hari, ya, saya sampaikan sekali lagi, saya ingatkan pada Bapak Ibu sekalian, mungkin sekelumit puisi akan bisa mengingatkan kepada kita semua. Saya coba bacakan kepada Ibu sekalian, ya. Pagi hari pagi hari matahari bersinar. Bersinar terang menghangatkan badan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut webinar. Semoga berguna untuk pembangunan di masa depan. Bapak Ibu sekalian, sekaligus melalui pertemuan virtual room di pagi ini, acara seminar bidang pengembangan infrastruktur wilayah saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat melakukan diskusi dan seminar webinar yang dipandu oleh teman-teman Diklat Wilayah dan Kapus 3. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat.